Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa'adal muttaqina bil jannati wa wa'ada al-kafirina bin nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat Al-Nuri 918 AM yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pagi hari kita yang kita mulai dengan kebaikan yang dipegakan jalannya oleh Allah, berkelanjutan dengan keistiqomahan jalan-jalan kebaikan yang lainnya. Dan kita berdoa mudah-mudahan pagi hari yang diiringi rintik-rintik hujan ini adalah pertanda keberkahan Allah yang diturunkan kepada hamba-hambanya yang memulai harinya dengan bersujud kepadanya. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan halaqah tadabbur kita. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas adanya kegamangan sebagian umat Islam setelah terjadi gangguan internal, ditariknya hampir atau sekitar 300 orang yang akan pergi ke padang Uhud, yang tentunya mengganggu spiritualitas dan mental mereka yang saat itu memang tengah berada dalam posisi berhadapan dengan orang-orang kafir. Lalu Allah SWT juga memberikan penguatan, sebagaimana mereka pernah diberikan kekuatan dan kemenangan pada perang Badar, maka Allah sesungguhnya sanggup melakukan itu kembali. Lalu kita tiba saatnya pada peringatan Allah SWT, bertakwa, disuruh kita bertakwa dan taat kepada Allah untuk mendapatkan kemenangan dan ketenteraman yang abadi. Bismillah ta'ala, pada halaqah ke-67 ini kita akan menadabburi ayat 133 sampai ayat 140. 133 merupakan kelanjutan dua ayat sebelumnya. Setelah memerintah kepada umat Islam atau kaum mukminin untuk bertakwa dan taat, maka Allah memberikan perintah yang berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang menarik dari ayat ini adalah perintahnya disuruh bersegera. Jadi bersegeralah kalian menuju maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian. Ayat senada juga ada di dalam surat Al-Hadid. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh u'iddat lil ladzina amanu. Bedanya yang ada di dalam surat Hadid dengan di dalam surat Ali Imran ini adalah, di dalam surat Ali Imran ini tidak ada tasbih, tidak ada huruf yang digunakan untuk menyerupakan. Kalau ada di dalam surat Al-Hadid itu sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh. Jadi seperti, kata-kata seperti itu ditiadakan di sini. Di sini langsung, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, wa jannatin, dan selain bersegera pada ampunan Allah, segeralah berburu surga. Arduha, luasnya seluas langit-langit di sini, as-samawat dipluralkan, wal ard, dan bumi, u'iddat lil muttaqin, ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, perintahnya ini bersegera. Ternyata di dalam Al-Qur'an perintah untuk melakukan kebaikan itu senantiasa datang dengan hal-hal yang seperti ini. Bersegera, sabiqu, berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Nanti ada ayat Al-Quran juga yang mengatakan fafirru ilallah,
Fafirru ilallah itu artinya adalah maka kalian berlarilah menuju Allah. Lalu ada juga ayat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Falyatanafasil mutanafisun itu adalah berlomba-lomba di hal dalam hal yang demikian itulah maka orang yang berlomba saling bertanafus, saling berlomba-lomba untuk menjadi juara. Dan ternyata memang ini menandakan bahwa peluang untuk berprestasi terbuka bagi siapa saja. Tetapi maka yang cepat dia yang akan menang. Karena kalau di dalam Al-Quran tidak ada perintah kalian ayo berbuat baik ya santai-santai aja lah nanti akan mendapatkan. Tidak ada. Semua harus bersegera karena investasi waktu yang Allah berikan itu sama kepada semua orang. Orang diberikan waktu dalam satu hari 24 jam sama. Dalam satu pekan 7 hari sama. Dalam satu bulan sekian hari sama. Ini menandakan keadilan Allah diberikan waktu kepada semua orang sama. Tetapi kualitas yang dia gunakan dalam 24 jam, dalam waktu 30 hari, dalam waktu 7 hari itu berbeda dari orang satu dan lainnya. Maka yang akan menang, yang juara adalah orang-orang yang bersegera. Nah, yang menarik di sini bersegera pada satu hal yang bukan materi. Ini yang menarik. Kita bersegera kemana? Mendapat ampunan Allah, maghfirah. Kenapa maghfirah? Ini lanjutan juga yang kemarin kita bahas. Ternyata memang manusia sangat identik dengan kekurangan dan kesalahan. Maka kita harus berburu sebanyak-banyaknya adalah penghapusan salah kita. Kenapa? Kalau salah-salah kita sudah dihapus, maka berburu berikutnya menjadi gampang. Apa? Jannah, surga. Jadi surga dan ampunan itu suatu hal yang identik. Orang kalau masuk surga itu artinya dosanya tidak diatur. Orang kalau mendapat ampunan, dosa-dosa yang ditiadakan oleh Allah itu artinya dia berhak masuk surga. Tentunya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik di sini langsung Allah katakan arduhas samawati wal ardh. Luasnya seluas langit dan bumi. Tidak ada luasnya seperti luas langit dan bumi. Kalau di dalam surat Al-Hadid, arduha ka'ardis samai wal ardh. Ini berbeda. Kenapa? Karena yang di sini diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang di sana surat Al-Hadid diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman secara umum. Berbeda. Orang yang bertakwa itu kualitasnya di atas orang-orang yang beriman. Oke, saya katakan saya beriman kepada Anda, percaya kepada Anda, sekedar percaya. Orang yang bertakwa itu adalah kalau bagi manusia, dia bukan hanya percaya saja, dia menjadi sahabat dekatnya, mendengar apa yang dikatakan dan mengikuti apa yang dia lakukan. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar percaya kepada Allah dan sudah. Tetapi perkataan itu diikuti dengan melakukan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya dan mendekatkan diri lebih banyak dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Nah, ini maka arduhas samawati wal ardh itu sebagai ganjarannya. Orang-orang yang cerdas seperti ini tidak memerlukan permisalan, paham langsung. Jadi bersegeralah pada ampunan dan surga seluas langit dan bumi. Itu artinya yang luasnya itu bukan sama. Ingat sekali lagi, jannah, neraka dan surga itu diberikan masal, perumpamaan. Karena pada hakikatnya nanti di luar itu, lebih dari itu. Luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kita tanya sekarang, tidak ada satupun manusia yang tahu berapa luas langit dan berapa luas bumi. Di tempat kita sekarang melihat itu angkasa menganga di atas sana, tidak ada satupun orang yang sanggup mengukur luasnya itu berapa kilometer persegi. Tidak ada, tidak sanggup. Nah, itu surga seluas mata memandang itulah nanti yang akan Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sampai di sini Allah kemudian menjelaskan karakter orang bertakwa itu seperti apa. Banyak ya, orang bertakwa itu di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan alladzina bla 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 seterusnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ada juga seperti itu. Kemudian diteruskan orang yang yuqimunas shalah, kemudian orang yang berinfak, beriman kepada kitab-kitab Allah. Tetapi di sini yang menarik pada poin ini, karena ini berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan ada larangan memakan harta riba, ya kan?
kemudian menceritakan tentang ahli kitab yang mempunyai hubungan buruk dengan orang-orang dan masyarakat sekitarnya. Maka di sini pertama disebut adalah orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu mereka yang berinfak di saat lapang dan berinfak di saat sulit. Nah ini dia. Fis sarra' mungkin kebanyakan orang duitnya banyak, lagi senang hatinya berinfak gampang. Tapi pada saat sulit itu sulit. Dibutuhkan orang yang memiliki tambahan spirit ketika dia berinfak di saat dia sulit. Nah ini, maka orang yang tersebut adalah orang-orang yang bertakwa. Terus bahasanya adalah infak di sini. Infak itu bahasa yang paling luas. Jadi kalau ada lingkaran yang paling kecil, lapis paling kecil itu disebut dengan zakat. Al-Quran mengatakan aqimus shalah wa atuz zakat. Zakat hukumnya apa? Wajib. Ada dua ya, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal perinciannya banyak. Lalu setelah zakat Allah membahasakan lain di dalam Al-Quran disebut dengan sedekah. Ya kan? Sedekah itu bisa berupa materi, bisa berupa non materi. Lalu yang lebih luas dari itu adalah alladzina yunfikuna amwalahum. Itu lebih bukan hanya materi dan materi. Peruntukannya itu bukan hanya umat Islam, bisa non muslim juga. Bisa juga pada selain manusia. Loh, bisa. Berinfak misalkan di rumah kita ini kita melihara kucing misalnya. Maka berinfaknya adalah itu kucing kalau nggak dikasih makan kita bisa kena adab. Memelihara ikan, memelihara yang lainnya, ya tentunya jangan terlalu aneh-aneh. Maka itu kalau kita niatkan jenisnya adalah memelihara mereka, maka itu juga termasuk infak. Infak itu juga bukan hanya pada yang benda hidup, benda mati juga. Kita berinfak di jalan Allah, fisabilillah, membangun masjid. Kan yang dibangun masjid kan itu benda mati ya. Berinfak untuk fasilitas umum. Jadi sangat luas sekali. Nah ini dia lakukan yang luas itu, yang di dalamnya ada sedekah, di dalamnya yang paling kecil lagi ada zakat. Itu dilakukan pada saat dia lapang, rezekinya banyak, hatinya tenang, dan pada saat dia sulit. Nah itu yang paling berat itu pada saat dia sulit. Karena nanti juga ada dalam surat Al-Hadid juga dalam surat Al-Baqarah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lahu ad'afan katsira. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan orang-orang yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah. Ini yang menarik, sudah ada infak, sedekah dan zakat, tapi Allah masih menggunakan bahasa pinjaman yang baik, qardan hasanah. Itu menandakan orang-orang yang berbuat baik selalu ada. Lalu yang kedua, ciri-ciri kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, yang menahan marah. Nah ini, apa bedanya al-ghaidh dengan al-ghadab? Kalau al-ghadab itu adalah marah yang diekspresikan. Nah, marah kemudian dia mukul pecah, nah itu ghadab. Marah dia banting pintu, itu ghadab. Marah dia memaki-maki orang, itu ghadab. Marah dia nempeleng orang, itu ghadab. Tetapi al-ghaidh itu potensi marah yang bisa pecah tapi dia tahan. Nah itu makanya bahasanya itu ghaidh. Makanya ada di dalam surat Al-Quran juga, mutu bi ghaidhikum, matilah kalian dengan kebencian kalian. Kan ada juga orang yang sangat benci dengan kita. Setiap kita berprestasi dia benci. Maka orang seperti ini dikatakan Al-Quran, mutu bi ghaidhikum. Kalian suka atau tidak suka, umat Islam dikasih prestasi sama Allah. Di depan kita dia mulutnya manis tersenyum, tapi sesungguhnya hatinya adalah membara karena benci dengan kita. Itu disebut dengan ghaidh karena tidak terlihat. Makanya wal kadhiminal ghaidha, orang yang sanggup menahan potensi amarahnya sebelum meledak. Kalau udah meledak itu disebut dengan ghadab. Makanya di dalam hadis itu juga ada la taqdab, la taqdab, la taqdab, itu sampai 3 kali. Jadi marah itu sebenarnya diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu ghadabnya. Ghadab itu apa? Ekspresi yang berlebihan ketika seseorang itu marah. Itu kan dengan mecahin gelas, dengan memukul orang, dengan berkata-kata kasar. Jadi kita cukup ketika marah itu orang lain tahu kalau kita marah. Ya kan? Pada dasarnya ketika orang marah itu kan biasanya suaranya diangkat ya, betul ya Bapak ya. Sudah suaranya diangkat,
fisiknya didekatkan. Nah, padahal harusnya kalau orang marah itu dia al-ghaib, dia cukup masih tahu saya sedang marah, suaranya tidak perlu diangkat dan tidak perlu mendekatkan fisiknya. Tapi yang terjadi kenapa? Fisiknya tambah dekat, nunjuk lagi kan, udah dekat ditunjuk-tunjuk kan? Biasanya diangkat suaranya, itu menandakan bahwa dia merasa jauh dengan orang yang dimarahinya itu. Dan al-qadiminul ghaidha lain, itu orang-orang yang sanggup menahan amarahnya dan kemudian bersikap hikmah. Jadi kadim itu Al-Fakir belum meneliti secara dalam. Ada beberapa hal di sini. Kadim itu yang menahan sesuatu sebelum itu tumpah. Jadi kalau kita ada misalkan air, kita berada di penampungan, air itu sudah penuh, kita tahan jangan sampai tumpah. Itu caranya adalah kerannya ditutup, ya. Nah, pada saat marah juga gitu. Sebelum itu tumpah, kita tahan. Itu disebut dengan kadiminal ghaib. Nah, itu luar biasa. Lalu yang menarik selain kadiminal ghaib, yang ketiga adalah wal afina anin nas, memaafkan manusia. Coba lihat apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah SAW. Nanti ada di beberapa ayat setelah ini ya, beberapa halaqah setelah ini ya. Wa bima rahmatin minallahi lintahu walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik. Jadi ketika Anda keras, maka mereka tidak mau mengikuti dan mendengarkan Anda Muhammad. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, apa yang harus Anda lakukan? Allah memberi resep 3. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Luar biasa. Maafkan mereka Muhammad kesalahan yang mereka lakukan. Pada saat mereka meminta macam-macam pada perang Uhud, kemudian mereka tidak mau mendengarkan perintahmu sehingga korban jiwanya banyak, bahkan engkau nyaris mati ya. Fa'fu anhum. Apa artinya fa'fu anhum? Maafkan mereka. Ini sebagian besar kita berhenti di sini. Tapi Allah memerintahkan lagi, wastaghfir lahum. Minta ampun kepada Allah untuk mereka. Nah, pernah nggak kita lakukan? Ini ada orang berbuat salah sama kita, kita maafkan. Kemudian yang kedua, kita beristighfar kepada Allah untuk dia. Ya Allah, saya sudah memaafkan dia, ampuni dia ya Allah. Nah, itu kalau kita lakukan luar biasa. Dan yang ketiga, wasyawirhum fil amr, dan ajaklah kembali mereka bermusyawarah. Jangan kapok. Kita biasanya kalau orang sudah bersalah, kita maafkan, ya, tapi diminta ampunkan kepada Allah hampir tidak dilakukan. Apalagi kemudian mengajak kembali dia untuk bermusyawarah, apalagi dalam masalah yang sama. Jadi bersifat pemaaf itu berat. Nabi Yusuf alaihissalam sanggup memaafkan saudara-saudaranya. Bahkan dia sanggup berpura-pura di depan saudaranya pada saat dia sanggup berbuat membalasnya. Kan bisa gitu ya. Ketika datang meminta gandum, dia tahu ini dulu orang-orang yang nyemplungin saya ke sumur, tetapi di situ dia tahan. Bahkan sampai dia pun tidak membuka identitasnya. Dia membuka identitasnya itu setelah kejadian yang kesekian kalinya. Ini luar biasa. Wal afina 'anil nas, ini adalah kelanjutan dari sifat orang yang sanggup menyembunyikan. Tadi kan ya, fisara atau itu kan menyembunyikan keadaan dia sanggup berinfak dalam kondisi apapun. Kemudian yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga adalah memaafkan manusia. Maka Allah menutup ayat ini dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang bersikap ihsan. Ihsan itu dari kata-kata ha, sin dan nun. Hasan itu kan baik, hasan itu bagus. Hasan itu bukan hanya sekedar cantik, bukan hanya sekedar tampan, tetapi memang dia tampilannya luar biasa baik di luar dan di dalam. Maka yuhibbul muhsinin itu kenapa muhsin? Karena baiknya dia bukan hanya untuk baik diri sendiri. Kalau seseorang sholat, baik dia. Seseorang puasa, baik dia. Tetapi yang dikatakan muhsin, baiknya itu berimplikasi kepada kebaikan yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Lihat di sini, infak itu untuk dia atau untuk di luar dia? Untuk di luar dia. Kemanfaatannya kepada orang lain, maka berpotensi ihsannya lebih besar. Kemudian al-kadhiminal ghaib, ketika dia nahan amarahnya ke siapa? Ke orang lain. Maka nahan amarahnya ini bermanfaat. Dan memaafkan siapa? Manusia.
maka ini disebut dengan ihsan. Jadi kalau seseorang saleh, sholat, puasa, ini sholatnya betul, bagus, prasyarat, tetapi harus ditindaklanjuti dengan ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan adalah, kalau di dalam sholat, kualitas ihsannya itu adalah menghadirkan Allah dan Rasulnya. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau ihsan dalam artian diri sendiri, itu profesionalitas kita di depan Allah adalah totalitas penghambaan. Tetapi ihsan bermakna kemudian itu adalah kita bisa bergerak untuk memanfaatkan kesalahan pribadi kita untuk orang lain dan masyarakat sekitar kita. Nah, yang menarik adalah ciri-ciri berikutnya. Kalau yang tadi itu oke-oke aja ya, 3 ciri positif ya: infak, menahan marah, memaafkan. Yang berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Yaitu orang bertakwa, selain 3 hal yang tadi disebut, adalah mereka yang ketika berbuat keji. Masya Allah, fahisyah itu disebut di dalam Al-Quran untuk perbuatan-perbuatan yang sangat dibenci dan dilaknat oleh Allah. Ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Berbuat zina itu keji. Berbuat keji itu hal-hal yang tidak dibayangkan oleh manusia normal. Jadi artinya sebagian ada yang mengartikan fahisyah di sini adalah dosa besar. Ya, sebenarnya lebih luas, bukan hanya dosa besar, dosa kecil. Fahisyah itu adalah perbuatan yang kecil, yang bisa jadi terkutuk, bisa jadi tidak dilakukan oleh manusia normal. Audzalamu anfusahum, ini dosa kecil. Ada yang mengartikan demikian. Dzalamu anfusahum itu mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ada yang mengartikan 2, fahisyah itu berbuat keji ke orang lain ya. Ada terlibat orang lain dalam perbuatan dosa itu. Dzalamu anfusahum itu berbuat pada dirinya sendiri, yang menzalimi dirinya sendiri. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, itu dzalamu anfusahum. Menzalimi peluang kebaikan yang Allah berikan pada diri mereka sendiri. Nah, dua-dua itu mereka lakukan. Meskipun di sini bahasanya au itu tidak berarti atau. Nah, ini ataunya adalah atau traduksi. Baik dia melakukan perbuatan besar yang keji ataupun melakukan kesalahan yang kecil, tapi mereka dzakaru, mereka mengingat Allah, dzakarullah, fastaghfiru lidzunubihim, kemudian mereka taubat. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang bisa mengampuni selain Allah? Maka walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak melanjutkan atau tidak membayangkan, tidak memikirkan akan melanjutkan perbuatan keji dan salahnya itu. Wa hum ya'lamun, sedang mereka itu tahu bahwa yang mereka lakukan itu salah. Kalau nggak tahu ya apa? Maksudnya apa? Kita berbuat satu perbuatan, kemudian tahu kita itu melakukan kesalahan, kita taubat, nah itu peluang menjadi orang takwa. Tapi kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu kalau itu salah, ya tentunya kalau orang tidak tahu tidak dianggap oleh Allah. Permasalahan nanti itu kita dipertanyakan atau tidak, itu urusan Allah. Tetapi yang menjadi catatan di sini adalah orang yang berbuat salah tidak menutup kemungkinan untuk berprestasi. Nabi Adam alaihissalam itu dalam surat Toha itu bahasanya justru luar biasa ya. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Bermaksiat faghawa. Ghawa itu melampaui batas. Padahal kesalahannya sebenarnya kita sering mengatakan cuma satu, padahal satu itu yang dilarang. Ada sekian item yang diperbolehkan kecuali satu. Maka kalau satu itu dia lakukan, ya keterlaluan. Tapi itu pun tidak menutup peluang prestasi Nabi Adam alaihissalam. Begitu dia bertaubat, diajari bertaubat, tsumma ijtabahu rabbuh. Kemudian Adam dipilih menjadi orang-orang yang berprestasi. Maka ketika lihat saja siswa-siswa yang berprestasi di sekolah bukan yang nilainya 100, bukan. Tapi yang nilainya adalah tertinggi di antara teman-temannya. Berbuat salah nggak mereka? Berbuat salah. Ada kesalahan yang dilakukan? Ada. Tapi mereka belajar dari kesalahan. Makanya sebenarnya kita ketika melakukan sesuatu itu kemudian tidak berhasil, kita tidak mengatakan bahwa itu gagal. Jadi kita sedang belajar. Jadi kegagalan itu sebenarnya adalah proses pembelajaran kita.
apapun jenisnya, kesalahan itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Makanya di sini Allah mendirikan yang item ini, karena item ini biasanya seseorang yang sudah terlanjur berbuat salah itu bagi orang lain sering cenderung distempel tidak mungkin berprestasi. Padahal Allah SWT membuka diri orang-orang yang berbuat dosa, baik besar ataupun kecil, dia berpeluang sama derajatnya, berpeluang untuk menjadi orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan surga janjinya Allah. Nah, ulaika jazaohum, mereka itu yang disebut tadi 3 item pertama plus 1 item berikutnya, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Maghfiratun min rabbih, ampunan dari Allah, wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Jadi sama tadi sebelum item ini dijelaskan, wasari'unya ila apa? Ila maghfirah dan jannah kan? Setelah dijelaskan item disediakan untuk orang bertakwa, mereka diberikan apa? Sama, diberikan maghfiratun min rabbihim wa jannat. Loh, kok berbeda? Yang di atas maghfirah wa jannah dan surganya satu, itu berarti personal. Kemudian yang kedua, maghfiratun min rabbihim wa jannatin. Oh, kok berbeda? Yang pertama itu adalah surga atau taman satu, kok di sini taman-taman? Tidak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan bahwa setiap orang nanti diberikan Allah lebih daripada satu jannah. Di dalam Al-Quran justru bahkan dikatakan ya, amin dunihima jannatan, dalam surat Ar-Rahman ya, mendapatkan 2 taman. 2 taman itu nanti ada yang menarik. 2 taman yang disediakan oleh Allah kepada manusia dan jin. Itu penafsiran para ulama sangat beragam. Ada yang mengatakan 2 taman itu, 1 taman privat dia dan keluarganya, 1 taman untuk dia bereuni dengan sahabat-sahabatnya, menerima tamu dan sebagainya. Ada yang mengatakan demikian. Dan yang menarik lagi bahwa jannah itu nanti di dalamnya ada wa masakinat thayyibah. Ya, kalau kita cuma dikasih taman aja, nggak dikasih bukit dong, ya digigit nyamuk kita. Maka surga itu selain taman-taman ada apanya? Tetap ada masakin, tetap ada bangunan-bangunan. Karena nanti ada istana yang Allah bangunkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kenapa seringnya kita kalau membaca Al-Quran, jannah itu, surga itu seringnya hanya cukup dikasihkan seperti ini saja. Wa jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Karena memang kebanyakan manusia itu menyukai refreshing. Refreshing itu ada di dalam rumah, tidur apa jalan-jalan? Ya pasti tidur jalan-jalan melihat-lihat. Yang dilihat apa? Pemandangan yang indah. Nah itu nanti yang kalian lihat di dunia itu belum seberapanya surga. Coba dulu Al-Fakir pernah menjemput tamu dari Timur Tengah, dibawa dari Jakarta ke Bandung lewat Cipularang. Masya Allah, surga kata dia, jannah. Itu baru gitu saja. Lihat kanan dan kiri, saya tunjukkan di situ ada, itu pokoknya di atasnya ada tehnya yang kamu minum, diambil di sana. Masya Allah, surga. Dan kita sendiri juga kayak gitu biasa. Nah bagi orang lain luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala nanti sediakan yang lebih dari itu. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir air-air. Nanti air-air itu apa? Sungai-sungai apa? Dijelaskan. Ada sungai dari susu, ada sungai dari khamr. Nanti ada juga kalau kita request sungai dari air jahe juga ada. Di request lagi sungai dari stroberi juga pasti dikasih sama Allah. Nah ini luar biasa, kita bisa berkhayal seluas-luasnya karena mathal, perumpamaan. Nanti aslinya lebih dahsyat dari itu. Nah, Allah katakan fani ma'ajrul amilin, itu adalah nikmat yang luar biasa yang Allah peruntukkan bagi al-amilin, orang-orang yang bekerja. Bukan orang-orang yang omdo saja. Bukan orang-orang yang sekedar mengatakan saya percaya tapi tidak melakukan itu. Nah, sampai di sini ayat-ayat motivasi itu beralih. Qad khalat min qablikum sunnah. Jadi ada sunnah atau peristiwa atau kejadian yang sudah lewat sebelum kalian.
dilalui oleh umat-umat sebelum kalian. Fasiru fil ardi, maka kalian berjalan di atas bumi. Nah, ini menandakan bahwa Allah sebenarnya memerintahkan kita untuk dalam kutip rekreasi. Ini dalilnya para tour guide itu. Jadi kita jalan-jalan kemana-mana itu disuruh sama Allah. Jadi kita harus punya investasi untuk jalan-jalan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, para pemirsa dan sahabat Al-Quran 918 AM, kita disuruh untuk investasi berjalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu betul bukan kebutuhan primer kita, tetapi kita harus ada upaya supaya mau jalan. Karena di sini diperintah Allah, fasiru fil ardi, supaya kita tahu, fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Bahkan kita juga dianjurkan selain bepergian ke tempat-tempat yang di situ dimuliakan Allah, ini syaddur rihal kepada Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, kita juga diperintahkan untuk jalan-jalan yang di situ umat-umat terdahulu pernah disiksa oleh Allah. Kita pergi ke Laut Mati. Lalu kita bayangkan bagaimana satu kampung di sini, satu desa menjadi danau Laut Mati sekarang di situ. Dulu Allah Subhanahu wa taala mengadab kaum Nabi Lut. Ini baru meskipun perkiraan ya, tapi diperkirakan disitulah tempatnya. Lalu kita pergi ke Mesir, bagaimana Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah, peradaban yang luar biasa seperti itu. Kita pergi ke Yordania, ada Petra. Kemudian kita pergi ke Yunani, kita pergi ke Roma, kita pergi ke tempat-tempat yang lainnya yang dulu Allah Subhanahu wa taala pernah menghabisi mereka. Orang-orang yang sampai kepada puncak peradaban mereka itu dihancurkan Allah. Sebabnya di sini apa? Fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Orang-orang itu mendustakan para utusan Allah dan mereka habis tanpa sisa. Kalaupun ada adalah sisa-sisa peradaban mereka. Hadza, inilah Al-Qur'an, bayanun linnas, adalah keterangan yang jelas bagi manusia, wa hudan, dan petunjuk, wa mau'izah, juga sama petunjuk. Mau'izah dan hudan itu hampir sama. Mau'izah merupakan nasihat bagi siapa? Lil muttaqin. Luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sering menyebut Al-Qur'an hudan linnas. Tetapi hudan linnas itu baru potensi. Kayak ini sering Al-Fadhil ulang-ulang ya. Kayak seseorang ketika melihat peta kota Jakarta di toko buku, maka peta kota Jakarta itu potensinya adalah seperti hudan linnas, petunjuk bagi siapa saja. Nah, ketika seseorang itu mengambil peta tersebut dan menggunakannya sebagai petunjuk jalan dia selama berjalan-jalan di Jakarta, itu baru hudan lil muttaqin. Potensi menjadi petunjuk bagi manusia tadi kalau dipakai seseorang dalam kehidupan hariannya, maka Al-Quran itu berpotensi sebagai menjadi kenyataan hudan lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu, jangan kalian merasa drop, jangan kalian merasa lemah, jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa tidak ada artinya. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Wa antumul a'laun, kalian adalah yang tertinggi jika kalian beriman. Ini ayat diturunkan setelah kejadian perang Uhud. Karena nanti Allah menghibur juga pada ayat berikutnya ya. Iyamsaskum qarhun, jika kalian saat ini terluka, mendapatkan luka, faqad masal qauma qarhum mithlu. Lihat orang-orang kafir yang hari ini membuat kalian terluka, mereka juga pernah kalian lukai, pernah kalian kalahkan. Mithlu, seperti itu, bahkan lebih dahsyat. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang Allah putar di antara manusia. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian, hari-hari kita itu pasti diputar oleh Allah. Hari ini kita tersenyum, hari ini kita berbahagia, hari ini hati kita lapang dengan enak sekali. Esok hari bisa jadi sebaliknya terjadi, kita sedih sekali, kita gundah gulana, kita merasa himpit, dunia seolah-olah sempit. Itu yang disebut dengan tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Maka di atas tadi apa? Yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu juga sebagai pembukaan bahwa nudawiluha bainan nas. Orang ada kalanya dia
lapang rizkinya, ada kalanya sedikit rizkinya. Tetapi pada saat lapang dan pada saat sedikit, dia tetap berinfak fisabilillah. Nah, orang-orang yang seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempunyai tanda tersendiri. Makanya ayat ini di closingnya adalah وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya ujian ini ujiannya. Kalau di sini adalah ujian. Jadi kalau kita lihat pertanyaannya, Nabi Muhammad yang nabi yang maksum itu harusnya menang, harusnya dia nggak luka-luka dong. Harusnya Nabi Muhammad itu nggak perlu sholat dong. Ya kan, sudah diampuni, sudah dijamin masuk surga, dan Muhammad udah enak ongkang-ongkang kaki saja. Tapi kenapa Nabi Muhammad justru menambah sholatnya? Nabi Muhammad yang tua justru ikut berperang. Ya, berperangnya Nabi Muhammad SAW itu sampai menjelang detik-detik terakhir beliau wafat di usia yang sudah tua. Perang Tabuk, perjalanan lebih dari 1000 km, itu kan luar biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat usia beliau sudah 60 tahun lebih. Nah, itu luka yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sampai giginya patah, sampai beliau juga nyaris terbunuh, baik ketika perang Uhud ataupun nanti di Taif, ataupun tak sebelumnya di Taif pada saat beliau mencari suaka. Kan pada saat di Taif itu kan beliau kemudian berdoa kepada Allah, ilaika asku du'afa quwwati wa qillati hawani 'alan nas. Dan beliau kan mengatakan ila man takiluni, lalu kepada siapa lagi engkau berikan aku untuk diurus. Kenapa? Jadi ceritanya Nabi Muhammad SAW itu semua orang yang dekat dengan beliau itu meninggal. Bapaknya belum lahir sudah meninggal. Begitu dia lahir 6 tahun kemudian ibunya meninggal, betul ya? Kemudian 8 tahun beliau berusia, 2 tahun berikutnya kakeknya yang baik hati meninggal. Bahkan Abu Thalib, pamannya yang mengasuh dia, meskipun tidak beliau itu beriman kepada dakwah Rasulullah, tapi beliau mensupport, mendukung, meninggal dunia. Khadijah binti Khuwailid, seorang yang sudah menjanda 2 kali kemudian memutuskan menikahi beliau, menemukan tambatan hatinya yang luar biasa. Beliau kan berikan hidupnya untuk Nabi Muhammad SAW, dipanggil oleh Allah. Kemudian Taif itu dikenal orang yang mudah memberikan suaka politik. Ibarat kita sekarang itu mungkin negara Swiss gampang ngasih suaka politik. Orang mau ini dolim sini, kamu saya akan amankan. Tetapi ini justru Nabi Muhammad pergi ke sana, semuanya kompak. Kenapa? Karena penduduk Taif sudah terprovokasi oleh orang-orang kafir. Wah, pantas beliau kemudian mengatakan ila man takiluni ya Rabb, kepada siapa lagi engkau pasrahkan aku? Apakah kepada orang-orang jahat yang ngurusin, atau kepada orang-orang baik dan nanti akhirnya orang itu mati? Maka ini seolah-olah dijawab oleh Allah, kalau engkau aku berikan orang yang kuat membekengi kamu Muhammad, nanti kamu bergantungnya kepada siapa? Ada orang itu. Maka kalau ada orang yang dekat sama kita, ada orang yang mendukung sama kita, orang itu kemudian mati atau dikriminalisasi, maka itu sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan supaya kita bergantung pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka ini Allah membuat ujian itu supaya apa? Supaya kita ingat, baik ini kita orang yang sudah merasa baik ataupun pada saat kita bermaksiat, itu dikembalikan pada poin supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yattakhidha minkum syuhada, dan kemudian diangkat sebagian orang yang beriman itu derajatnya dengan kesyahidan, mati syahid, gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu la yuhibbul zalim. Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Nah, kalau tafsir yang tekstual yang ayat ini diturunkan, orang-orang zalim ini bukan orang kafir. Yang dimaksud orang zalim di sini adalah orang-orang munafik yang menarik diri. Jadi mereka udah semangat nih, ya Rasulullah, ayo dong kita keluar. Jangan di sini, jangan di Madinah. Ayo kita keluar, kita hadang mereka. Kita sanggup ngumpulin tambahan 300 orang. Jadi jumlah kita bisa 1000 orang. Begitu berjalan, 300 orang ini diprovokasi sama satu orang ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, untuk mundur.
Berhasil dia membawa mundur 50 orang, kemudian terpengaruh 50 orang berikutnya, sampai kemudian 300 orang jumlah total yang mundur. Ini orang yang zalim. Orang yang zalim, orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, orang-orang yang zalim seperti ini Allah Subhanahu wa taala sudah eliminasi. Nah, tetapi nanti itu pun mereka bisa berpeluang untuk memperbaikinya. Nah, ini kalau tafsiran yang kontekstual lebih dari itu ya, jenis kezaliman juga banyak. Tapi yang dimaksud di sini wallahu la yuhibbul zalimin, yang dihubungkan dengan pada saat ayat ini diturunkan adalah Allah tidak menyukai orang-orang munafik yang memprovokasi terjadinya idhammat ta'ifatu minkum an tafsyara. Orang-orang beriman yang 700 itu kemudian ngedrop, aduh berkurang kita 300 orang, yang kita hadapi lebih banyak dari ini. Nah, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jika kita melihat saudara kita berada dalam kesulitan, kemudian udah kamu jalan aja sendiri, itu ingat, itu bisa kita dikategorikan termasuk orang-orang yang telah menzalimi, sedangkan potensi untuk menolong saudara kita itu ada. Ini yang bisa kita tadaburi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di atas tadi ya, yaitu al-muttaqin, yang Allah sediakan surga, taman-taman yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yaitu dengan melakukan 3 item yang pertama. 3 item pertama itu harus kita lakukan: berinfak, kemudian nahan marah, dan memaafkan. Dan jika item ini sengaja disendirikan, dan jika terpaksa kita melakukan kesalahan dengan disengaja atau tidak sengaja, tidak menutup peluang kita menjadi orang berprestasi, dengan syarat kita perbaiki dengan ingat Allah dan memohon ampunan kepadanya. Lalu kita diperintahkan Allah untuk berjalan-jalan. Kita harus investasikan sebagian harta kita untuk bepergian, dengan catatan kita akan mengingat akibat orang-orang yang mendustakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir, kita belajar tentang sunnatul mudawalah. Sunnatul mudawalah adalah diperkirakannya manusia untuk memimpin, diperkirakannya manusia untuk mendapatkan kemenangan, juga kondisi personal pribadi kita yang berubah-ubah. Tujuannya apa? Supaya Allah uji orang yang beriman, supaya Allah melihat dan kemudian mengganjar orang-orang yang sampai pada derajat syuhada, yaitu orang-orang yang mempersembahkan harta dan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa Al-Faqih sampaikan pada tadabbur kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan tadabbur di ayat-ayat berikutnya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi kita, sehingga hidup kita istiqomah berada dalam track kebenaran. Aku qouli hadza, ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.